Masa lalu adalah prolog, tulis William Shakespeare. Melihat peta koridor transportasi yang ada dan yang direncanakan melintasi Eurasia, pengamatan ini menjadi sangat jelas. Sejak zaman dulu, Timur Tengah telah menjadi penghubung penting antara dunia barat dan timur. Melalui wilayah inilah jalur sutra yang terkenal membentang, jaringan rute perdagangan yang luas yang dilalui kafilah dari Tiongkok ke Eropa. Berabad-abad kemudian, peran Timur Tengah tidak hanya bertahan tetapi justru berkembang. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 menyediakan rute laut terpendek yang menghubungkan Eropa dengan Asia Timur. Lebih lanjut, meningkatnya kepentingan minyak dan gas alam telah menjadikan negara-negara Timur Tengah sebagai salah satu pengekspor sumber daya energi terbesar di dunia. Maka, signifikansi strategis Timur Tengah telah menjadikannya salah satu medan persaingan geopolitik terpenting di abad ke-21, sebuah persaingan yang mendefinisikan tren baru dalam geopolitik. Berlawanan dengan pola yang sudah mapan, kita menyaksikan di sini bukan hanya persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, tapi juga di antara banyak pemain tengah seperti India dan Turki. Persaingan itu sendiri dilancarkan bukan melalui tank, kapal perang, dan pesawat terbang, melainkan melalui kapal tanker, kapal kontainer, dan jaringan pipa. Persaingan yang sedang berlangsung ini paling baik diilustrasikan oleh banyaknya proyek infrastruktur yang dipromosikan oleh masing-masing pemain. Selain Belt and Road Inisiatif Tiongkok, kita juga memiliki koridor India Timur Tengah Eropa yang didukung oleh Amerika dan Uni Eropa yang bertujuan untuk menantang ambisi Tiongkok di kawasan tersebut. Sementara itu, Turki sedang mengembangkan proyeknya sendiri di bawah bendera yang disebut Koridor Tengah. Rusia juga memiliki ambisinya dan setelah invasinya ke Ukraina telah mengintensifkan pekerjaan di koridor utara selatan. Tahun lalu bahkan Baghdad bergabung dalam persaingan infrastruktur ini dengan mempresentasikan proyek jalan pembangunan yang akan menjadikan Irak sebagai perantara utama dalam perdagangan antara Teluk Persia dan Eropa. Semua inisiatif ini, meskipun berbeda dalam skala, arah, dan dukungan politik, memiliki tujuan yang sama, menguasai jalur perdagangan baru abad ke-21 dan dengan demikian memperoleh pengaruh atas arus barang, bahan baku, dan teknologi global. Timur Tengah, seperti abad-abad sebelumnya, kembali menjadi arena pertemuan kepentingan politik dan ekonomi global. Namun kali ini taruhannya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan persaingan ini tidak hanya melibatkan hegemon Amerika dan penantang Tiongkok, tetapi juga berbagai pemain tengah yang ingin memanfaatkan proyek infrastruktur yang sedang berkembang untuk mendominasi kawasan tersebut. Mari kita lihat lebih jauh. Tanggal 7 September 2013 secara simbolis dapat dianggap sebagai tanggal dimulainya persaingan kontemporer atas koridor transportasi di Timur Tengah. Pada hari itu, saat berpidato di Universitas Nazarbayev di Astana, Presiden Tiongkok Xi Jinping menguraikan kerangka umum Belt and Road Initiative, sebuah proyek yang menurut Xi akan menjadi jalur sutra baru. Cabang darat dan laut dari jalur sutra baru ini akan melintasi Timur Tengah. Jalur darat akan melewati Iran dan Turki serta Kazakhstan dan Rusia. Jalur laut akan melewati pelabuhan Gwadar di Pakistan dan terusan Suez. Namun, dalam kasus Timur Tengah, Belt and Road Initiative tidak pernah sepenuhnya berfokus pada penciptaan koridor transit barat-timur. Sebaliknya, Tiongkok terutama berfokus pada pengamanan Timur Tengah sebagai basis sumber daya energi yang akan mendorong perekonomian Tiongkok. Data konkret menunjukkan betapa pentingnya Timur Tengah bagi kebutuhan energi Tiongkok. Tiongkok adalah importir minyak mentah dan gas alam cair terbesar di dunia.
Sekitar 55% minyak dan sekitar 25% LNG yang diimpor Tiongkok berasal dari Timur Tengah. Dalam 12 tahun sejak diresmikannya Belt and Road Initiative, hubungan ekonomi Tiongkok dengan Timur Tengah telah meningkat pesat. Nilai perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan tersebut telah berlipat ganda, sementara nilai perdagangan dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Pada saat yang sama, Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sekaligus investor asing terbesar di Timur Tengah. Meskipun aktivitas Tiongkok di Timur Tengah masih belum menimbulkan ancaman langsung terhadap struktur keamanan Amerika di kawasan tersebut, Washington memandang langkah-langkah Beijing secara berturut-turut dengan kecurigaan yang semakin meningkat. Yang khususnya berbahaya bagi Amerika Serikat adalah menguatnya hubungan antara Tiongkok dan negara-negara monarki Teluk yang kaya yang pada suatu saat dapat mengancam posisi regional Amerika. Hal ini sangat penting mengingat justru negara-negara Teluk bersama Israel yang menopang proyeksi kekuatan Amerika di Timur Tengah. Kekhawatiran Washington tentang posisinya di kawasan tersebut tercermin dalam koridor ekonomi India, Timur Tengah, Eropa yang dimaksudkan untuk menjadi pesaing langsung bagi komponen Timur Tengah dari Belt and Road Initiative. Koridor ekonomi India, Timur Tengah, Eropa atau India, Middle East, Europe Economic Corridor yang disingkat dengan IMEC pertama kali diperkenalkan ke publik pada bulan September 2023 ketika pada pertemuan puncak G20 di New Delhi, perwakilan dari Amerika Serikat, India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Prancis, Jerman, Italia, dan Uni Eropa menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan koridor ekonomi India, Timur Tengah, Eropa. Nama IMEC mungkin agak menyesatkan karena menyiratkan satu rute yang kohesif. Namun, memorandum tersebut menetapkan bahwa IMEC secara de facto terdiri dari 2 koridor transportasi yang saling terhubung. Koridor pertama yang disebut Koridor Barat mengusulkan pengangkutan barang dari India ke pelabuhan-pelabuhan Teluk melalui laut. Kemudian, di pelabuhan-pelabuhan Teluk, barang-barang akan dipindahkan dari kapal ke kereta api yang akan melanjutkan transportasi darat melalui Arab Saudi dan Yordania ke Israel. Di sana, di pelabuhan-pelabuhan Israel, kargo akan dimuat kembali ke kapal dan memulai perjalanannya melalui apa yang disebut Koridor Utara ke Eropa. Namun, IMEC bukan hanya tentang pengangkutan barang. Memorandum tersebut menetapkan bahwa infrastruktur pendukung akan dibangun di sepanjang jalur kereta api yang memungkinkan transmisi listrik serta hidrogen. Para penandatangan nota kesepahaman pembangunan IMEC dijadwalkan bertemu dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan memorandum untuk menyusun rencana aksi dan jadwal kerja yang terperinci. Namun pertemuan ini tidak pernah terlaksana. Kurang dari sebulan setelah penandatanganan memorandum, Hamas menyerang Israel dan seluruh kawasan Timur Tengah menjadi arena konfrontasi Israel-Iran yang berlanjut hingga saat ini. Situasi seperti ini jelas tidak mendukung pembangunan koridor transportasi. Namun ini bukan berarti proyek IMEC telah sepenuhnya ditinggalkan. Para penandatangan memorandum masih menaruh harapan besar pada proyek tersebut dan ingin kembali membahas topik ini setelah situasi di kawasan tersebut stabil. Secara teori, IMEC adalah proyek yang dirancang sempurna untuk memenuhi ambisi masing-masing penandatangan. Dari perspektif Amerika Serikat, IMEC merupakan pukulan telak bagi Belt and Road Initiative Tiongkok. Tetapi bukan hanya itu, IMEC juga merupakan peluang bagi pemulihan hubungan yang cepat antara Israel dan Arab Saudi dan untuk membawa Saudi ke dalam perjanjian Abraham yang sedang diupayakan secara intensif oleh para diplomat Amerika. Dari perspektif India, IMEC sangat cocok dengan persaingan antara New Delhi dan Beijing serta dengan kebijakan Link West yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Modi, di mana India ingin membangun hubungan dekat dengan negara-negara Teluk yang memenuhi sekitar 40% permintaan minyak India dan sekitar 50% kebutuhan gasnya.
Bagi Uni Eropa, IMEC merupakan peluang baru bagi negara-negara yang disebut North Global, hubungan yang mulai mendapat perhatian khusus dari Brussel dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah serangan Rusia terhadap Ukraina. Para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga memandang IMEC secara positif, melihat manfaat ekonomi yang sangat besar dari proyek ini serta posisi mereka sendiri sebagai jembatan strategis antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, secara teori, IMEC tampak hampir seperti proyek ideal. Namun, masalahnya terletak pada detailnya. IMEC berasumsi akan melewati terusan Suez yang seharusnya mengurangi waktu transportasi barang antara India dan Eropa hingga 40% dan menurunkan biaya sekitar 25%. Namun, dengan melewati satu titik sempit, IMEC menjadi sandera kemacetan lain, Selat Hormuz, yang harus dilalui kapal-kapal dari India ke pelabuhan-pelabuhan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Republik Islam Iran yang terletak di seberang Selat Hormuz memandang proyek IMEC dengan penuh kecurigaan. Iran khawatir keterlibatan India dalam inisiatif baru ini akan mengubur rencana perluasan pelabuhan di Chabahar. Sejak tahun 2003, Iran dan India telah menandatangani perjanjian pembangunan bersama pelabuhan ini. Iran akan mendapatkan pelabuhan laut modern di sebelah timur Selat Hormuz. Sementara itu, India akan mendapatkan basis ideal untuk perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Lebih dari 20 tahun kemudian, pembangunan di Chabahar masih dalam tahap awal. Penyebab utama keadaan ini adalah sanksi Amerika. Maka, tidak mengherankan jika Iran khawatir IMEC bisa menjadi paku terakhir di peti mati pelabuhan Chabahar. Turki juga memiliki keraguan terhadap IMEC. Presiden Erdogan yang juga hadir di KTT G20 2023 ketika memorandum IMEC ditandatangani merangkum proyek tersebut dengan beberapa kata tajam. Kami katakan bahwa tidak ada koridor tanpa Turki. Jalur lalu lintas yang paling nyaman dari timur ke barat harus melewati Turki, kata Presiden Turki. Reaksi tajam semacam itu bukanlah suatu kebetulan. Turki telah bercita-cita selama bertahun-tahun untuk menjadi pemimpin Timur Tengah, termasuk dalam hal konektivitas. Namun, IMEC merupakan pesaing langsung bagi dua proyek infrastruktur penting bagi Turki, yaitu Koridor Tengah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Tiongkok dan negara-negara Asia Tengah, dan Jalan Pembangunan yang dilaksanakan bersama dengan Irak. Koridor Tengah, atau lebih tepatnya rute transportasi internasional Trans-Caspia yang menghubungkan Turki dengan Tiongkok, seringkali disalahartikan sebagai salah satu cabang Belt and Road Initiative Tiongkok. Ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Koridor Tengah sebenarnya merupakan proyek yang sudah lama ada dan perannya tidak terbatas pada transit barang dari Tiongkok ke Turki dan lebih jauh ke barat. Sejarah Koridor Tengah dimulai pada tahun 1998 ketika Presiden Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Georgia menandatangani deklarasi bersama di Ankara tentang perlunya menciptakan koridor yang memungkinkan pengangkutan minyak dan gas dari Asia Tengah ke Turki dan selanjutnya ekspor sumber daya energi ini ke pasar Eropa. Dalam kerangka Koridor Tengah, serangkaian proyek infrastruktur energi strategis telah dilaksanakan. Jaringan pipa Baku Supsa yang mengangkut minyak dari Azerbaijan ke Georgia dan jaringan pipa Baku Tbilisi Ceyhan dan Baku Tbilisi Erzurum yang mengangkut minyak dan gas dari Azerbaijan ke Turki. Koridor Tengah juga telah berkembang melampaui kerangka kerjasama energi yang kaku dan terus diperluas dengan komponen-komponen baru. Ini mencakup antara lain perluasan transportasi kereta api dan pelabuhan di Laut Kaspia, serta pembentukan zona perdagangan bebas. Setelah Xi Jinping mengumumkan peluncuran Belt and Road Initiative pada tahun 2013, Koridor Tengah mulai dipertimbangkan dalam konteks proyek Tiongkok. Disinilah rute terpendek dari Tiongkok ke Eropa berada. Koridor ini bukan hanya alternatif jalur laut yang melewati terusan Suez, tetapi juga koridor utara, jalur darat yang menghubungkan Rusia dan Belarus.
Dalam konteks BRI, koridor tengah dimulai di Tiongkok, tempat barang-barang dimuat ke kereta api dan dikirim ke barat. Kereta api kemudian menuju perbatasan dengan Kazakhstan dan kemudian melalui salah satu dari dua rute, melalui Dostik atau Altinkohl, mencapai pesisir Laut Kaspia. Di sana, barang-barang dimuat ke kapal dan dikirim ke pelabuhan Baku. Setelah mencapai Azerbaijan, kargo kembali dipindahkan ke kereta api yang diarahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Georgia dan Turki. Dari sana, barang-barang dengan kapal atau kereta api akhirnya mencapai Eropa. Kelemahan rute ini adalah perlunya beberapa kali pemindahan barang dari kereta api ke kapal, perbedaan ukuran rel di masing-masing negara, dan kurangnya beberapa koneksi kereta api utama seperti jalur Tiongkok, Kirgistan, Uzbekistan. Semua ini meningkatkan biaya dan memperpanjang waktu transportasi. Akibatnya, meskipun koridor tengah secara teori merupakan rute terpendek dari Tiongkok ke Eropa, dalam praktiknya pengangkutan barang dengan cara ini 4 kali lebih lama dan 2 kali lebih mahal daripada koridor utara yang menjadi pesaingnya. Akibatnya, selama bertahun-tahun Beijing tidak terlalu memperhatikan koridor tengah. Perspektif Tiongkok baru berubah setelah serangan Rusia terhadap Ukraina. Saat itulah Beijing mulai mencari koneksi alternatif ke Eropa yang dapat menghindari sanksi Rusia. Selain itu, koridor tengah memperoleh signifikansi geopolitik. Rusia yang terlibat di Ukraina tidak mampu mempertahankan pengaruhnya secara efektif di Asia Tengah. Investasi di koridor tengah dengan demikian tampak sebagai peluang ideal untuk memperluas pengaruh Tiongkok di wilayah Rusia yang rentan. Setelah serangan Rusia terhadap Ukraina, minat terhadap proyek ini juga meningkat dari Brussels yang ingin menjalin hubungan lebih erat dengan Asia Tengah dan membatasi pengaruh Rusia serta mencegah potensi ekspansi Tiongkok di kawasan ini. Brussels mengakui koridor tengah sebagai salah satu prioritas strategi gerbang global Uni Eropa yang di dalamnya Brussels ingin menginvestasikan sekitar 300 miliar euro dalam berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia pada tahun 2027. Perspektif lain adalah perspektif Ankara yang memandang koridor tengah sebagai peluang untuk mengubah Turki menjadi pusat transportasi utama di poros timur barat. Namun, Turki tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi. Koridor tengah dan hubungannya dengan Belt and Road Initiative sejalan dengan kebijakan Ankara yang lebih luas untuk menyeimbangkan antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa. Lagi pula, koridor tengah juga merupakan alat yang sangat penting dalam mewujudkan ambisi Turki di Asia Tengah, di mana Ankara mempromosikan integrasi politik dan ekonomi dunia Turki. Visi Turki sebagai pusat transportasi strategis diperkuat oleh proyek lainnya, jalan pembangunan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Irak. Pada April 2024, saat kunjungan Presiden Erdogan ke Baghdad, sebuah nota kesepahaman 4 pihak tentang pembangunan jalan pembangunan ditandatangani. Proyek ini mencakup pembangunan jalur kereta api dan jalan raya sepanjang hampir 1.200 km yang akan menghubungkan pelabuhan Al-Faw di Irak dengan Turki. Setelah proyek selesai, pelabuhan Al-Faw akan menjadi pelabuhan terbesar di Teluk Persia yang mampu melayani hingga 90 kapal secara bersamaan. Yang terpenting, di antara para penandatangan memorandum jalan pembangunan bersama Turki dan Irak juga terdapat Qatar dan Uni Emirat Arab. Kedua negara inilah yang sebagian besar akan mendanai proyek ambisius ini. Keterlibatan Qatar sebagai sekutu dekat Turki memang tidak mengejutkan, tetapi keterlibatan Uni Emirat Arab sekilas mungkin cukup mengejutkan. Lagi pula, Uni Emirat Arab juga merupakan pihak dalam IMEC, sehingga menjadi pesaing proyek jalan pembangunan. Namun, Uni Emirat Arab memandang hal ini lebih luas, melihat jalan pembangunan sebagai peluang untuk membebaskan Irak dari pengaruh Republik Islam Iran. Lebih lanjut, jalan pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi Uni Emirat Arab karena Irak menginginkan perusahaan Uni Emirat Arab
DP World yang telah menangani sekitar 10% transportasi kontainer global untuk terlibat dalam pengelolaan pelabuhan Al-Fau. Jalan Pembangunan adalah proyek yang sangat ambisius yang dapat mengubah peta Timur Tengah. Namun, implementasinya masih jauh karena tanggal penyelesaian yang direncanakan baru akan tiba pada tahun 2050. Namun, Tiongkok dan Amerika Serikat bukanlah satu-satunya pemain non-Timur Tengah yang terlibat dalam perang koridor yang terjadi di Timur Tengah. Kita juga memiliki Rusia yang setelah invasinya ke Ukraina telah mulai bekerja dengan kekuatan berlipat ganda di koridor transportasi internasional Utara Selatan (INSTC). Sebenarnya, proyek ini berawal dari persaingan pengaruh antara Inggris dan Rusia di Asia Tengah pada abad ke-19 yang dikenal sebagai Great Game. Konsep ini dihidupkan kembali pada tahun 2002 ketika Rusia, Iran, dan India menandatangani perjanjian untuk membangun Koridor Utara Selatan, sebuah rute perdagangan multimoda yang menghubungkan Rusia dengan India dan Samudra Hindia. Rute ini akan dimulai di pelabuhan Mumbai di India. Dari sana barang akan mencapai pelabuhan-pelabuhan Iran di Teluk Persia, kemudian diangkut ke utara dengan kereta api dan melalui Azerbaijan atau Laut Kaspia mencapai Rusia. Diperkirakan bahwa pengangkutan barang dari India ke Rusia menggunakan INSTC bisa sekitar 30% lebih murah dan 40% lebih cepat daripada menggunakan rute pesaing melalui terusan Suez. Awalnya, pengerjaan INSTC berjalan sangat lambat, tetapi pada tahun 2022 tiba-tiba dipercepat. Hal ini disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap ekonomi Rusia. INSTC terbukti menjadi alternatif ideal bagi Rusia yang sangat membutuhkan rute perdagangan yang melewati Eropa dan terusan Suez. Sejak tahun 2022, volume perdagangan yang melewati koridor utara selatan telah tumbuh secara sistematis, sekitar 20% setiap tahun. Namun, masa depan INSTC masih diragukan. Keterlibatan India dalam IMEC dan proyek-proyek jalan pembangunan serta koridor tengah yang dipromosikan Turki dapat secara signifikan membatasi potensi INSTC. Hal ini terutama berlaku mengingat Rusia dan Iran sedang dikenai sanksi berat yang mempersulit upaya menarik investor asing. Selama beberapa tahun, laporan tentang persaingan Amerika-Tiongkok telah mendominasi semua diskusi geopolitik dan setiap peristiwa penting di arena internasional dipandang justru melalui prisma persaingan ini. Hal ini juga berlaku untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersaing di Timur Tengah. Di sini pun muncul godaan untuk menilai perang memperebutkan koridor perdagangan ini melalui lensa persaingan Amerika Serikat-Tiongkok. Lagi pula, kita memiliki inisiatif Belt and Road Initiative dan Jalan Tiongkok dan inisiatif IMEC Amerika. Namun, pemikiran semacam ini merupakan jebakan yang menyederhanakan proses yang jauh lebih rumit. Dengan berakhirnya dunia unipolar dan kembalinya logika tatanan multipolar, perubahan terbesar yang terjadi bukanlah persaingan Amerika-Tiongkok, tetapi lebih kepada peningkatan yang sangat besar dalam pentingnya negara-negara lapis kedua yang disebut kekuatan menengah yang tanpa mengambil posisi yang jelas dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok mampu memaksimalkan keuntungan geopolitik mereka. Hal ini terlihat jelas dalam contoh persaingan koridor transportasi di Timur Tengah dan kebijakan Uni Emirat Arab. Emirat merupakan sekutu penting Amerika Serikat, telah bergabung dengan Abraham Accords dan merupakan penandatanganan Memorandum IMEC. Namun di saat yang sama, Emirat juga merupakan anggota BRICS dan mendukung Belt and Road Initiative. Seolah belum cukup, Emirat juga terlibat dalam proyek jalan pembangunan Turki-Irak yang bersaing dengan IMEC. Perilaku Uni Emirat Arab seperti itu mungkin tampak kontradiktif secara internal atau sekadar absurd.
Namun, inilah tepatnya perilaku pemain tengah dalam realitas dunia multipolar. Mereka tidak berpihak pada pihak manapun, lebih memilih untuk tetap membuka pilihan mereka. Dari perspektif pemain tengah inilah perang koridor yang saat ini terjadi di Timur Tengah harus dianalisis. Ini bukan hanya bentrokan kekuatan besar Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi juga permainan di mana negara-negara kelas menengah seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, dan India secara aktif membentuk jalannya peristiwa. Justru pemain tengah inilah yang paling diuntungkan dari perang koridor. Dengan cara ini, Timur Tengah kini menjadi laboratorium multipolarisme, sebuah ruang di mana aturan tatanan global baru diterapkan sepenuhnya bukan berdasarkan dominasi unipolar, melainkan pada interaksi kepentingan yang dinamis dari banyak aktor tingkat menengah.